Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya, kita masih diberikan kesempatan yang begitu mulia untuk menambah ilmu kita dengan menonton video ini. Serta selawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena beliau kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk di kehidupan kita. Saya Khairani Nasir bersama dengan saudari Nur Salsabila Sulaiman selama beberapa menit ke depan akan membahas tentang pengembangan tujuan dan isi kurikulum dan perangkat pembelajaran. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada pemateri pertama, saudari Nur Salsabila Sulaiman, untuk membahas tentang pengembangan tujuan kurikulum dan pengembangan isi kurikulum. Kepada saudari saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Khairani Nasir. Baik, saya di sini sebagai pemateri pertama. Saya akan membahas tentang pengembangan tujuan kurikulum dan pengembangan isi kurikulum. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan mengenai kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan definisi tersebut, kurikulum pada hakikatnya adalah suatu program yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Selanjutnya yaitu pengembangan tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum bertujuan sebagai alat pendidikan agar peserta didik dapat mempersiapkan diri menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, beriman dan juga efektif ketika berada di lingkungan masyarakat kelak. Kemudian, tujuan kurikulum dirumuskan berdasarkan analisis terhadap berbagai kebutuhan, tuntutan dan harapan. Oleh karena itu, tujuan dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor-faktor masyarakat, siswa itu sendiri, serta ilmu pengetahuan. Kemudian, kurikulum akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, agar kemampuan peserta didik bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman pula. Pengembangan tujuan kurikulum merupakan proses untuk mempersiapkan peserta didik agar menjadi pribadi yang baik dan mampu untuk mencapai tujuan pendidikan dalam proses pendidikan. Kemudian, pengembangan isi kurikulum. Isi program kurikulum atau bahan ajar adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada siswa sebagai pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan. Isi kurikulum meliputi mata-mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa dan isi program masing-masing mata pelajaran tersebut. Mata-mata pelajaran yang berisi materi-materi pokok dan program yang ditawarkan kepada siswa untuk dipelajari pada hakikatnya adalah isi dari kurikulum, atau ada pula yang menyebutnya dengan silabus. Secara umum, isi kurikulum dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, logika, yang kedua, estetika, dan yang ketiga adalah etika. Dalam pengembangan isi, perlu landasan yang kuat agar tujuan kurikulum dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan. Pada umumnya, landasan pengembangan isi antara lain yaitu yang pertama, landasan filosofis. Kemudian yang kedua, landasan psikologis. Yang ketiga, landasan sosiologis. Dan yang keempat adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Kemudian langkah-langkah dalam pengembangan isi kurikulum adalah yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan, yang kedua merumuskan misi kurikulum, yang ketiga menentukan anggaran biaya, yang keempat membentuk tim pengembang, yang kelima menyusun ruang lingkup dan urutan bahan, yang keenam menganalisis bahan, yang ketujuh menilai bahan, yang kedelapan mengadopsi bahan, yang kesembilan mendistribusikan, menggunakan dan mengawasi penggunaan bahan. Mungkin ini yang sempat saya bawakan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, itulah tadi materi yang disampaikan oleh saudari Nur Salsabila Sulaiman.
terkait dengan pengembangan tujuan kurikulum dan pengembangan isi kurikulum. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi terkait dengan perangkat pembelajaran. Nah, perangkat pembelajaran di sini ada dua, yaitu silabus dan RPP. Nah, silabus menurut Yulailawati adalah seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis, di mana di dalamnya itu memuat komponen-komponen yang saling berkaitan dalam mencapai penguasaan kompetensi dasar. Komponen-komponen silabus itu ada beberapa, diantaranya identifikasi, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, pengalaman belajar, indikator, penilaian, alokasi waktu, sumber atau bahan ataupun alat. Adapun yang dimaksud dengan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Nah, adapun perbedaan silabus dan RPP itu yakni kalau silabus perencanaan dalam satu semester, sedangkan RPP itu perencanaan dalam satu kompetensi dasar, bab atau satu kali dalam pertemuan. Nah, yang kedua perbedaannya yaitu langkah-langkah kegiatan belum rinci, itu silabus, sementara kalau RPP itu langkah kegiatan dirinci dalam kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, kemudian perbedaan yang ketiga yaitu pada silabus tidak ada langkah-langkah pembelajaran, sementara di RPP itu terdapat langkah-langkah pembelajaran. Nah, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Pada kesempatan ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.